siapa yang tidak kenal bubur atau lontong sayur? Ya selain bubur, lontong sayur atau menu lain berbahan lontong memang jadi banyak pilihan orang terutama di pagi hari. Biasanya disajikan dengan kuah kari atau opor ayam. Namun Anda harus waspada. Lezatnya lontong serta gurihnya kuah kari ternyata bisa menyimpan bahaya. Tim reportase investigasi mendapat pengakuan dari pembuat lontong kari ayam yang menggunakan zat-zat kimia berbahaya ke dalam olahan makanannya. Saya Reni Risti, ini dia reportase investigasi selengkapnya. Anda tentu akrab dengan peralatan las yang menggunakan solder. Namun, tahukah Anda kalau salah satu bahan baku pembuat solder itu adalah boraks atau yang biasa disebut pijer atau bleng? Tidak hanya itu, boraks juga biasa digunakan pada industri kayu. Di sini boraks dijadikan pengawet agar kayu tahan lama, tidak jamuran dan anti rayap. Namun ternyata boraks atau dalam bahasa kimianya natrium diborat ini ternyata dijadikan sebagai bahan tambahan untuk membuat makanan. Fungsi boraks sebagai pengawet kerap disalahgunakan. Beberapa jenis makanan seperti bakso, mie, ketupat, lontong adalah jenis makanan yang tergolong sering ditambahkan pengawet. Makanan yang biasa dibubuhkan boraks adalah makanan yang gampang basi atau mudah hancur. Salah satu makanan yang kami curigai adalah lontong kari. Kami mencoba mengumpulkan beberapa sampel secara acak di sejumlah tempat. Sampel ini kami uji di Laboratorium Fakultas Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Dugaan kami ternyata benar, tidak tanggung-tanggung. 7 dari 8 sampel lontong yang kami uji positif mengandung senyawa asam biborat atau boraks. Hasil uji tersebut menggambarkan betapa lazimnya boraks digunakan dalam pembuatan makanan. Padahal, boraks menurut Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Nasional sangat dibatasi penggunaannya, yakni 1 gram per 1 kilogram pangan. Dan kami pun mendapat pengakuan langsung dari pelakunya. Kami samarkan namanya menjadi Grandong. Lontong sayur. Kalau bahan-bahannya bahan biasa aja. Cuman ayamnya diganti. Terus bahan-bahan yang lainnya lontongnya juga pakai boraks juga. Grandong berdalih, aksi ini dilakukan demi menekan biaya produksi. Pasalnya, jika lontong tidak habis terjual, seringkali harus dibuang. Tapi dengan mencampurkan boraks, lontong yang tidak habis terjual masih bisa dijual kembali keesokan harinya. Ya, sendiri ya dibawa pulang lagi, berhubungkan itunya pakai bahan itu, ya pengawet. Jadi besoknya bisa dijual lagi, tinggal dimasak lagi, diangetin lagi, gitu. Besoknya bisa dijual lagi, nggak dibuang. Nah, kalau bahannya itu nggak pakai pengawet itu kan kadang-kadang basi gitu, dibuang juga. Aksi jahat Grandong tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menambahkan pewarna tekstil pada kuah lontong yang ia buat. Pewarna yang sebenarnya bukan buat makanan ini akan menghasilkan warna kuah yang lebih cerah dan terlihat menarik. Buat menjadi warna kuning, biar kekuning-kuningan gitu, biar warnanya kuahnya itu sama bumbu biasa aja gitu. Ya warnanya biar menarik gitu. Grandong mengaku sudah 2 tahun melakukan trik kecurangan ini. Semuanya mudah dilakukan karena bahan kimia seperti boraks dan pewarna tekstil sangat mudah didapatkan. Ya, bahan tambahan pangan terlarang ini dapat dengan mudah diperoleh di sejumlah toko bahan kue, toko plastik, dan bahkan di kios-kios kelontong di sekitar pasar. Ada di toko-toko di pasar, terus di tempat jualan plastik juga gitu. Ada dijual bebas.
Grandong mengajak kami berbelanja bahan-bahan tambahan pangan berbahaya itu untuk lontong karinya. Dan ternyata kami menemukan praktek kejahatan lain yang biasa dilakukan Grandong. Ya, kami dibawa ke sebuah peternakan ayam. Tapi bukan ayam segar yang dibeli Grandong, namun ayam tiren, ayam yang mati sebelum disembelih. Ayam tiren atau ayam mati kemarin ini tentu saja tidak layak konsumsi. Namun demi mendapat untung, Grandong tega melakukannya. Tadinya biar agak murah aja, kan kalau misalkan pakai ayam hidup mah jadi agak mahal lah, nggak mungkin ini gitu, rugi lah gitu. Kalau pakai itu mah biar agak ada untungnya. Harga ayam tiren memang relatif murah. Satu ekor yang berukuran besar harganya hanya Rp10.000 saja, bandingkan dengan ayam segar di pasar yang harganya bisa mencapai Rp30 hingga Rp35.000. Tergantung besar ayamnya gitu. Kalau misalkan yang kecilan 5.000, kalau dari segini 10.000. Membuat kari ayam versi Grandong sebenarnya sama dengan yang lainnya. Bumbu dibeli di pasar yang terdiri dari santan dan rempah-rempah. Tak lupa juga ia menambahkan telur yang telah direbus sebelumnya. Yang menjadi pembedanya adalah kari ayam buatan Grandong memiliki warna yang cerah dan menarik. Ini semua karena Grandong menggunakan pewarna tekstil. Setelah kuah kari selesai dibuat, saatnya Grandong menyiapkan lontong sebagai menu utama. Beras yang telah dicuci selanjutnya ditanak dalam air mendidih. Di saat beras masih setengah matang inilah, Grandong membubuhkan bahan berbahaya, yakni boraks atau pijer. Tidak ada takaran yang jelas, Grandong membubuhkannya sesuka hatinya saja. Ini pakai boraks. Sama biar ini awet gitu, tidak basi. Kalau dilamain bisa 2 hari 3 hari lah gitu. Selain ini bisa padat juga gitu, padat kenyang ya, biar kenyang. Selain membuat lontong lebih kenyal, boraks juga membuat tekstur adonan lebih kental dan mengembang. Normalnya, pembuatan lontong memakan waktu sekitar 7 jam, sampai lontong benar-benar tanak dan tidak mudah basi. Namun dengan tambahan boraks, proses memasak jauh lebih singkat, cukup 2 jam saja. Kemudian lontong kari ayam pun siap dijual. Dengan gerobak dorongnya, ia biasa berjualan di sekitar pasar tradisional pada pagi hari. Tempat seperti ini memang selalu ramai. Itu sebabnya lontong kari ayam milik Grandong selalu ramai pembeli. Kalau jualan ya di pasar, pakai roda, udah biasa, maka punya tempat sendiri. Grandong memang memiliki banyak pelanggan. Mereka tak sadar apa yang mereka makan sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi. Tadinya juga kan saya nggak pakai kayak ginian, cuman dikasih tahu sama temen gitu, cuman ya kalau buat ngirit biaya buat belanja gitu ya pakai yang gitu-gituan gitu. Kalau awal-awalnya sih enggak. Dari pengakuan Grandong inilah kami berusaha mencari pedagang lain yang berperilaku serupa. Di kota yang berbeda, akhirnya kami bertemu dengan Cunul, tentu saja bukan nama sebenarnya. Dari pengakuannya, sudah 3 tahun ini ia menggunakan boraks dan pewarna tekstil dalam membuat lontong kari ayam. Biar warnanya bagus, jadi pakai ada itu pewarna pakaian, warna pakaian, kan biar warnanya jadi bagus. Kalau ayamnya sih dari pasar, belinya. Ya kalau lontongnya juga sendiri pakai pijar gitu kan. Kalau sekarang mah pijar itu kayak borak itu, jadi biar bagus, biar nggak cepet basi. Cunul
Cunul yang biasa berjualan di sekolah-sekolah dasar paham soal bahaya zat-zat kimia berbahaya. Walau demikian, Cunul beberapa kali membiarkan anak kandungnya mengonsumsi lontong kari ayam buatannya. Kadang ya, anak juga kadang suka makan. Ya udah dibilangin, kadang kan kalau anak susah diomongin, jadi gimana lagi terpaksa. Padahal itu kan udah tahu ya bahaya. Tapi dikasih aja anak. Ya kadang kan kalau aku nggak kasih juga ya dia mengambil sendiri. Untuk memastikan jenis, kadar, dan bahaya zat-zat kimia serta cemaran bakteri yang terkandung dalam lontong kari ayam Grandong, kami membawa sampel lontong ke Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan, Bandung. Hasilnya, hampir semua sampel lontong kari ayam yang kami uji mengandung pengawet boraks. Tidak hanya itu, kandungan pewarna tekstil juga terdapat dalam sampel kuah lontong kari buatan Grandong. Sementara hasil pengujian menunjukkan cemaran bakteri pada daging ayam di beberapa sampel berada di atas ambang batas normal yang diperbolehkan terdapat dalam makanan olahan. Sakit yang bisa ditimbulkan ya dari Escherichia coli ini antara lain diare gitu ya, muntah, berak ya, seperti itu. Jadi sifatnya gangguan pencernaan. Gitu. Tapi bisa juga dari bakteri yang ada ini kemungkinan bisa juga ada salmonella juga, begitu ya, karena ya salmonella sendiri kan antara lain bisa menimbulkan sakit tipes. Cemaran boraks tentu saja berbahaya bagi tubuh jika terlalu banyak dikonsumsi. Gangguan seperti pencernaan hingga kerusakan ginjal bisa timbul karena konsumsi boraks yang terus-menerus. Selain itu, penggunaan pewarna tekstil bagi makanan dapat menimbulkan berbagai efek samping. Dalam jangka pendek ya bisa menimbulkan muntah, mual gitu ya, pusing, tapi yang lebih bahaya itu dalam jangka panjangnya. Jadi dalam jangka panjang itu bisa menimbulkan gangguan fungsi hati, ginjal. Kerusakan ginjal adalah salah satu efek yang ditimbulkan karena pengonsumsian zat kimia seperti boraks dan pewarna tekstil dalam jumlah tertentu. Di Indonesia, jumlah penderita kerusakan ginjal dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ini bisa jadi merupakan imbas banyak ditemukannya penggunaan zat kimia berbahaya dalam produksi berbagai jenis makanan. Zat pewarna, zat pengawet, itu secara umum tidak hanya dua macam itu saja, boraks dan methyl tadi, tapi rodamin B termasuk. Nah itu semua akan mengganggu fungsi ginjal. Itu pasti memang bahwa tapi itu bersifat akumulasi. Jadi sedikit demi sedikit proses itu akan berlanjut dan akhirnya dia akan mengganggu kerja ginjal. Namun bagi Anda penggemar lontong kari ayam, tak perlu khawatir. Di sekitar kita ternyata masih banyak penjual lontong kari yang berlaku jujur. Salah satunya adalah Ai Suryati. Selama 25 tahun ia berjualan, tidak sekalipun konsumen mengeluh lontong kari buatannya. Yang bagus, yang segar, yang bersih, enak kan itu rasanya. Konsumen juga. Iya, konsumen juga kan senang. Banyak orang Jakarta di sini makan di sini. Gitu ya udah. Ya jadi yang dari kesini lagi gitu.